Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali untuk briefingnya. Hari ini sedikit kita membahas tentang musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah. Kalau ada handphone, saya pernah nge-share di grup Sobat Madani kalau nggak salah, yang diterbitkan di koran Republika. Saya share itu di Sobat Madani. Kalau ada yang bisa dibuka, lihat apa ya. Judulnya itu lunasi haji dari koperasi pakai akad apa? Nah, itu dia judulnya. Tulisan Ustadz Dr. Oli Syahroni. Sudah pernah di-share ya di Sobat Madani. Jadi di situ kasusnya adalah nasabah itu masih tertanggung hutang atau memiliki hutang di sebuah koperasi. Jadi kemana caranya untuk melunasi hutang tersebut? Jadi ada nasabah punya hutang di koperasi atau di bank. Kemana cara melunasi secara syariah? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ada beberapa skema yang ditawarkan di situ. Salah satunya adalah MMQ ya, musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah ini adalah penjualan separuh dari aset nasabah atau anggota. Misalnya anggota tadi yang mempunyai hutang macet ataupun hutang yang masih tertanggung, menjual sebagian asetnya kepada koperasi atau BMT atau bank. Karena aset itu sudah dijual separuhnya, berarti aset nasabah tadi menjadi milik bersama, ya kan? Satu aset punya nasabah dijual separuhnya, maka status aset itu menjadi milik bersama. Karena nasabah tadi sudah menjual separuhnya, BMT memberikan atau lembaga keuangan memberikan uang untuk pembelian aset yang separuh. Uang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Itu. Kemudian karena nasabah tadi menginginkan aset itu menjadi miliknya kembali, maka aset tersebut dibeli kembali dari BMT. Paham nggak skema ini? Jadi dijual dulu separuh ya, sama lembaga keuangan dijual. Karena kita ingin kembali lagi aset itu menjadi milik kita, maka kita beli lagi aset itu dari lembaga keuangan. Jadi seperti itu, secara berangsur. Musyarakah mutanaqishah. Dan itu insya Allah fatwanya sudah ada ya, musyarakah mutanaqishah. Fatwa nomor berapa? Nomor 73 kalau nggak salah ya. Musyarakah mutanaqishah. Artinya itu bisa menjadi alternatif bagi lembaga keuangan untuk
untuk terhadap nasabah-nasabah atau anggota-anggota yang macet. Fatwanya ada, cuma ini masih dikhilafkan lah, masih diperdebatkan. Tapi secara fatwa di DSN MUI itu sah-sah saja, silahkan dipakai. Pembelian separuh aset dari nasabah itu diperbolehkan. Kemudian nanti nasabah tersebut membeli kembali asetnya itu tahap bertahap. Ini namanya musyarakah mutanaqisah. Untuk apabila ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, ini kita coba bacakan. Di antara para ulama yang membolehkan akad musyarakah mutanaqisah yaitu Ibnu Qudamah. Nah, dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi atau bagian hissah dari syarik lainnya, hukumnya boleh karena sebenarnya ia membeli milik pihak yang lain. Nah, jadi ini pendapat Ibnu Qudamah. Jadi apabila kita berkongsi suatu barang, kongsi berdua, kemudian syarik satunya itu menjual atau membeli, maka itu diperbolehkan. Misalnya saya Pak Farid, ini kongsian kita beli berdua nih Pak Farid barang handphone nih. Tapi karena saya pingin ini jadi full milik saya beli sahamnya Pak Farid, saya angsur. Jadi nanti pada akhirnya handphone ini jadi milik saya sepenuhnya. Nah, ini namanya musyarakah mutanaqisah. Itu menurut Ibnu Qudamah tadi diperbolehkan ya, apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi atau bagian tadi ya, dari syarik lainnya, hukumnya boleh. Kemudian Ibnu Abidin dalam kitab Al-Mukhtar menjelaskan apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam kepemilikan satu bangunan atau yang lainnya menjual porsi hissahnya kepada pihak lain, hukumnya tidak boleh. Sedangkan jika menjual porsinya tersebut kepada syariknya, maka hukumnya boleh. Ini menurut Zainal Abidin tadi ya. Kalau kita menjual pengkongsian tadi sama mitra kita, itu boleh. Tapi kalau ke pihak ketiga itu malah tidak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian yang pendapat yang lain, Kamal Taufik Muhammad Khattab ya, dalam jurnal Dirasat Iqtisadiyah Islamiyah menjelaskan, mengingat bahwa sifat tabiat musyarakah merupakan jenis jual beli karena musyarakah dianggap sebagai pembelian satu porsi dari sebuah satu pokok, maka apabila salah satu mitra ingin melepaskan haknya dari syirkah, ia menjual hissahnya yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut. Nah, itu dia. Nah, kalau ini dari Kamal Taufik Muhammad Khattab malah dia memiliki pendapat boleh, mau dijual sama syarikatnya itu boleh atau sama pihak ketiga juga boleh, tentu dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir pendapat nomor 4, Nuruddin Abdul Karim Al-Kawamilah berpendapat, studi ini sampai pada kesimpulan bahwa musyarakah mutanaqisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum. Hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum terdiri dari beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut kesinambungan pembiayaan. Insya Allah jadi pembiayaan seperti ini diperbolehkan karena mengandung manfaat ataupun kebaikan untuk umat. Itu beberapa pendapat yang memperbolehkan musyarakah mutanaqisah. Jadi ada fatwa tadi terkait refinancing tadi, pembiayaan ulang. Salah satu model diterapkan adalah bisa dengan menggunakan FFQ.
berarti menjual atau membeli sebagian aset dari anggota, itu boleh. Kemudian ini terkait juga dengan kasus sedang pengajuan, ada beberapa pengajuan yang pembelian tanah Pak ya. Tanah itu kan sudah atas nama yang akan membeli, artinya tanah itu sudah dibeli pada hakikatnya. Tanah itu sudah milik dia dengan DP 2 juta sudah masuk ke tangan pihak ketiga. Maka ada beberapa skema mungkin yang perlu kita diskusikan atau kita coba. Yang pertama dengan akad quote, karena itu sudah dibeli, berarti kita hanya bisa membantu dengan akad quote pinjaman kebaikan. Itu karena pinjaman kebaikan qardul hasan, kita tidak bisa mengambil keuntungan. Skema kedua adalah bisa menggunakan skema MMQ, berarti kita turut ikut membeli di dalam produk tersebut. Artinya tanah itu nantinya jadi milik bersama, milik nasabah tadi yang sudah memasukkan DP-nya, sama milik BMT nanti pelunasannya. Jadi status tanah ini nanti jadinya adalah milik bersama, MMQ, musyarakah itu bersama. Kemudian mutanakisahnya itu nanti dibeli oleh nasabah lagi. Jadi dalam akad MMQ ini ada 2 akad yang tidak boleh berkaitan atau harus terpisah. Yang pertama kita melakukan akad syirkah dulu, musyarakah, yaitu pembelian bersama tanah tersebut. Nah, Pak nasabah, kita beli sama-sama tanah tersebut. PMT modal sekian, Anda modal sekian, dibeli, akad syirkah, maka tanah tersebut sudah menjadi milik bersama. Setelah selesai syirkah, maka muncullah akad kedua, bahwa pihak BMT akan menjual sebagian asetnya kepada pihak nasabah. Seperti itu. Jadi ada akad syirkah selesai, kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli. Nah, seperti itu. Jadi musyarakah mutanakisah. Nanti pelan-pelan berhubung dengan angsuran, maka tanah itu kembali menjadi aset sepenuhnya milik nasabah. Dan ini skema ini yang mungkin perlu dicoba, karena fatwanya sudah ada, tapi terus terang ini skemanya ya tidak begitu familiar di masyarakat, dan bahkan akan berbenturan dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Mungkin kalau bagi kami pribadi sendiri, musyarakah mutanakisah ini akan coba kita jalankan dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah bahwa musyarakah mutanakisah itu tidak dalam rangka melegalkan peminjaman uang. Itu aja. Ini garis besar yang saya ambil dari pendapatnya Muhammad Ayub dari bukunya Understanding Islamic Finance. Jadi musyarakah silahkan dipakai, tapi dalam rangka tidak melegalkan sebuah niat ingin minjam uang. Nah itu aja. Selagi itu tidak ada unsur itu, silahkan dipakai. Misalnya gini, niat minjam uang tuh gini misalnya, saya tuh pengen uang sama BMT misalnya kan, saya jual lah separuh aset handphone ini tentunya 3 juta. BMT saya jual aset handphone ini separuhnya 1,5. Ya kan handphone udah sepenuhnya milik saya jual separuh, BMT ngasih saya pinjaman 100 1.500.000. Niat saya itu sebenarnya cuma ingin dapat pinjaman. Nanti asetnya saya beli lagi secara berangsur. Jadi nah ini ada unsur niat untuk mencari pinjaman uang. Untuk MMQ yang sifatnya seperti ini sebenarnya lebih cenderung untuk
tinggalkan. Seperti itu yang lebih amannya. Jadi tapi untuk PMQ yang sifatnya memang betul-betul murni pembelian bersama, insya Allah silahkan. Kayaknya lebih mengandung maslahat lah untuk bersama. Seperti itu. Silakan nanti di bagian landing untuk didiskusikan. Itu mungkin NMQ sedikit, bagi yang lain agak berat kayaknya ya. Tinggal lah, ini udah pembiayaan udah sering, nggak pala berat. Mungkin ada yang didiskusikan, Pak? Saya pinjaman uang sama ini tergantung masing-masingnya. Niatnya kita. Kadang kita juga tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi yang kemarin kami silaturahim, kita kemarin tuh memang kita temukan antara pemilik tanah dengan calon pembeli. Sebelumnya juga sudah kita sampaikan sama calon pembeli tadi, berapapun uang yang masuk kepada pihak penjual itu bukan tanggung jawab kami. Dalam artian kalau misalkan calon pembeli tadi sudah memberikan DP ataupun sejenisnya yang niatnya untuk mengikat bahwasanya memang berniat untuk membeli tanah tersebut, tapi kan tidak secara tunai, itu kan ya kita sampaikan itu sementara belum bisa. Cuman akad itu memang ada kan itu. Untuk secara ininya ya mungkin kot kalau sudah terjadi seperti itu. Tapi setelah kita ke sana kemarin, setelah kami desak untuk apa, ternyata dia memberikan pinjaman karena orang itu mendesak karena mungkin sangat butuh ya, sangat butuh dan juga perlu. Ya, pengakuan dari calon pembeli tadi memberikan pinjaman senilai 2 juta rupiah pada penjual. Setelah berjalannya waktu, tahu-tahu dalam diskusi kami dengan pihak penjual, ternyata surat tanah itu sudah atas nama pihak pembeli, dan itu juga masih baru jadi. Mungkin yang 2 juta tadi untuk pembikinan surat dan juga untuk tanda tangan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Nah, kami sampaikan di situ kalau hal seperti ini kita masih berat. Memang ada akad, cuman itu masih berat karena kita juga PMT ini kan selain kita menghimpun uang, menghimpun dana, kita juga menyalurkan, tapi dengan catatan ya keuntungan yang didapat itu ya tentu itu masih kita butuhkan. Karena kalau untuk akad-akad kot ini kan akad kebaikan, kaitan aja dengan baitul malnya kan gitu. Lepas dari itu semua kan kita diskusikan, ternyata masih ada suatu akad yang itu juga tidak merugikan pihak pembeli atau calon pembeli tadi, dan juga tidak merugikan pihak BMT. Akad MMG tadi ya. Ini porsi pembagiannya kan ini yang mungkin perlu kita dalami lagi. Porsi pembagiannya karena itu kan harta bersama ya. Harta bersama dan juga itu barang yang kita beli sama-sama. Itu selama ini kan, kecuali kalau kebun itu ada hasil ya, ada hasil yang didapat. Kalau ini kan tapaan rumah, tapaan ini kan masih kosong,
keduanya itu tidak ditanami apa-apa, itu kan juga tidak menghasilkan. Ini mungkin yang jadi renungan kami. Kalau misalkan kita beli bersama, terus pada endingnya nanti kan tanah itu menjadi kita dari pihak BNT itu menghibahkan kembali kan gitu kepada rekanan kita tadi atau yang kita kerjasama tadi, kan seperti itu Pak. Mungkin ini endingnya kan seperti itu. Banyak barang yang kita beli bersama tadi, yang kerjasama pembelian suatu produk tanah ataupun yang lainnya, itu endingnya nanti, karena BMT itu kan menyewakan ya, menyewakan atau itu kan menjadi milik pembeli. Nah, pembagian porsi seperti ini hasilnya itu apa yang mungkin bagi itu Pak? Pahaman. Mudeng kan? tanah yang kita beli ini nggak ada hasilnya gitu. Ya. Kalau ada hasilnya mungkin bisa kita bagi, misalkan 1 juta, kita modal 700, dia modal 300, apa hasil bagi hasilnya 70-30 kan masih ini ya, walaupun nanti misalkan ada apa di angka tersebut tuh pokoknya tuh berapa. Kalau ada hasilnya mungkin masih bisa masuk, nggak ada hasilnya gini bi. Mungkin pendalamannya gimana nanti? Jadi kan tersebutkan ada, mungkin itu kadang sering share di Sobat Madani, mohon dibaca sama kawan-kawan ya. Itu ilmu-ilmu yang praktis ya, ilmu praktik. Ustadz Dr. Oni Sahron itu juga bagian dari DSN MUI juga. Jadi penulis ataupun narasumber tetap di koran Republika. Jadi pertanyaan, kenapa dia? Kenapa enggak ustadz yang lain? Dokter tuh baik loh, Dokter ahli syariah. Kenapa dia? Karena beliau dipandang sebagai yang ahli dalam hal akad seperti ini, lebih memahami kepada maslahat untuk umat. Karena ada ustadz yang nggak bisa langsung dikat-kat. Nah, itu beliau ini lebih melihat pada realita kenyataannya. Kali itu menjadi penulis di koran Republika. Jadi perlu dibedakan tadi MMQ sama IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Kalau Ijarah Muntahiyah Bitamlik itu dibeli, aset nasabah itu kita beli, kemudian kita sewakan. Bitamlik itu pada akhirnya itu milik dia. Ya. Ijarah Muntahiyah Tamlik. Aset kita beli penuh, kemudian kita sewakan sama dia, kemudian nanti pada ujung-ujungnya aset itu dihibahkan atau dihadiahkan atau diberikan atau dijual, maka ijarah muntahiyah tamlik menjadi milik dia. Ada juga musyarakah mutanakisah bi'al tamlik, musyarakah mutanakisah bi'al tamlik, berarti musyarakah syirkah mutanakisah yang kepemilikannya berturun, bi'at tamlik disertai dengan adanya sewa. Nah, yang ingin kita lakukan adalah untuk kasus tanah tadi itu hanya sebatas musyarakah mutanakisah, barang syirkah di mutanakisah, di di bahasanya dijual bertahap. Jadi musyarakah mutanakisah, tidak ada ijarahnya, nggak ada, karena itu tanah kosong, apa mau diijarahkan, nggak ada kan itu, kecuali ada orang nanam di situ ya kan. Kalau buat di situ ijarah, otomatis kita buat akad yang mengada-ngada kan itu. Kamu buat
keuntungan dari ijarah mana, sewa apa kan gitu. Jadi kita ingin melakukan musyarakah mutanakisah. Nah, mutanakisah ini caranya adalah dengan jual beli. Jual belinya, maka dibuatlah satu tadi sepakat tadi dibuat persaham dari barang tersebut. Kita buat persaham, misalnya kalau harga tanahnya 100 juta, DP dia 2 juta, jadi PMT kan 70, 80, kita buat aja persaham dari tanah itu adalah 100.000. Nah, maka atau persaham dari tanah itu 2 juta, berarti nasabah punya satu saham, satu lembar saham, BMT punya berapa? 90-an ya per hissah, jadi kan dibuat persaham. Maka nanti ujung-ujungnya adalah kita tuh per bulannya menjual saham yang ada di BMT. Nah, dalam jual beli saham itu diperbolehkan mengambil keuntungan. Misalnya saham setelah dihitung bagi persahamnya tanah itu, persaham itu cuma 2 juta ya kan, 2 juta kita jual aja satu bulan satu saham, berarti karena aset tanah itu akan terus naik, pasti naik ya aset tanah itu, maka setiap bulan persaham itu kami jual 2.100.000 misalnya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi setiap bulan kita jual persaham dari aset tanah tersebut, maka setiap bulan juga berarti saham kita berkurang. Bulan ini kita jual satu saham 1.100.000, 2.100.000, bulan depan dijual lagi 2.100.000. Lama-lama habis saham kita terhadap tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut dengan otomatis kalau sudah habis saham kita berarti sudah menjadi milik nasabah. Musyarakah mutanakisah. Jadi tidak perlu ada akad diberi ataupun dihibahkan, nggak perlu, karena yang musyarakah mutanakisah secara otomatis sudah mengurangi porsi saham kita. Jadi yang kita jual beli adalah saham. Kalau status tanah itu bisa disewakan sebenarnya lebih mudah. Berarti kita nggak perlu ngambil keuntungan dari jual beli saham. Jual harga saham pokoknya, kita ambil keuntungan dari sewanya. Musyarakah mutanakisah ya tamlik tadi ujung-ujungnya. Kalau kita hanya menjalankan musyarakah mutanakisah aja, ya kurang lebih seperti itu Pak. Nanti bisa didalami lagi materi. Nah, Insya Allah itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.